Halo, selamat siang. Saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. Terima kasih. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, sudah ya dramanya ya. Akhirnya di sini ya kemungkinan bisa diprediksi 99%, yaitu Gibran tidak akan menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Dan artinya apa? Artinya semua tuduhan kepada Presiden Joko Widodo dan bahkan juga Gibran yang akan mau atau menskenario sedemikian rupa untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto, menurut saya itu sudah drama yang tidak terbukti. Nah, di sini bahkan juga dari Dede Budiarto, besok deklarasi 08 baca wapresnya bukan Gibran Rakabuming Raka. Tok prediksi berdasarkan video lawas. Nah, bahkan bukan hanya itu saja. Bahkan di sini juga dikomentari oleh Marta. Sudah dramanya, sekarang waktunya the real fight dimulai. Taruhan gorengan dan kopi sasetan yuk. Susunan kontestannya akan seperti ini. Menurut saya juga pada waktu lalu tidak mungkin ya Gibran akan menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto, sangat tidak mungkin. Di sisi lain menurut saya juga tidak chemistry ya antara Prabowo dan juga Gibran, cenderung memaksakan. Apalagi ditambah juga putusan MK yang kemarin itu juga terlalu dipaksakan. Masyarakat juga sudah menilai lah. Dan Gibran sendiri menurut saya juga bisa berpikir, bisa melakukan. Kalau benar-benar menyerap aspirasi pendukungnya dan juga masyarakat, pasti juga akan tidak mau lah. Walaupun sudah bisa mendaftar sebagai capres dan cawapres, tetapi menurut saya Gibran tidak akan mau. Karena apa? Karena menurut saya memang kalau dari segi Pak Prabowo dan Gibran menurut saya tidak chemistry dan menurut saya juga bertolak belakang ya. Apalagi juga Gibran ini menurut saya pemimpin yang wat serba cepat dan lain sebagainya. Jadi menurut saya Gibran pasti akan menolaknya. Nah, di sini bahkan kalau misal yaitu Pak Prabowo memang kepingin Gibran menjadi cawapresnya, itu bahkan juga tidak mudah sama sekali. Di sini bahkan dari Budiman Sujatmiko, kalau Prabowo ambil Gibran tanya Megawati, bukan bapaknya. Nah, di sini juga akan ya deal-dealan lagi lah, yaitu untuk mengambil Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Jadi menurut saya sangat rumit lah ketika mengambil Gibran sebagai cawapres, apalagi juga masih kader PDIP, wali kota Solo, izin ke presiden dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak diizinkan sama Presiden Joko Widodo ketika akan mendaftar pada capres dan cawapres pada Pilpres 2024, pasti juga tidak akan lolos atau maju ke konsultasi Pilpres kalau tidak dapat izin dari presiden misalnya. Dan masih banyak lagi halangan-halangan ketika Gibran akan jadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto, di mana juga saat ini yaitu sudah mepet mau pendaftaran di KPU. Nah, seharusnya kita jangan menyalahkan Presiden Joko Widodo lah, jangan menyalahkan Gibran. Ya, kita menyalahkan pamannya, yaitu yang memutuskan, yang meloloskan usia di bawah 40 tahun bisa mendaftar sebagai capres dan cawapres, bukan Presiden Joko Widodo dan Gibran. Seharusnya ya kritiklah dari Anwar Usman ya. Menurut saya seperti itu. Nah, di sini yaitu bahkan Dede Budiarto di sini, Kang Dede sambil menyertakan video lawas dari Gibran, dan bahkan di sini juga mengajak masyarakat berbondong-bondong mencoblos ke KPU dan memilih Ganjar Pranowo. Seperti ini videonya. Halo, selamat siang. Saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. Nah, dari situ menurut saya sudah fix lah. Dari situ sudah fix. Jadi menurut saya di sini ya hanya hingar-bingar perpolitikan ya. Karena kalau tidak seperti ini ya kemungkinan tidak akan seru ya di sini. Nah, dari sini saya penasaran, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa sih? Kira-kira setuju apa tidak? Yaitu Gibran ketika diprediksi tidak akan mendampingi Pak Prabowo Subianto. Menurut saya juga sangat susah sekali dan sulit sekali lah, dan menurut saya juga tidak mungkin, apalagi Gibran ya dari kader PDIP, Presiden Joko Widodo juga di kader PDIP mulai nol sampai menjadi presiden juga dari PDIP. Dan bahkan Gibran misal kalau tidak menjadi kader PDIP kemungkinan juga
ya tidak menjadi wali kota Solo. Kurang lebih seperti itulah. Nah, di sini saya penasaran, kira-kira komentar-komentar di sini seperti apa? Halah, video lawan waktune mepet ujuk-ujuk nek jegagik. Prabowo Gibrano opo maneh milih ngelirik wae mules. Nah, enggak Kang, tapi bukan good game ya ini. Karena ini Gibran tweet tidak jadi cawapresnya Prabowo. Jokowi si pengkhianat akhirnya takut juga dihujat seluruh Indonesia. Bukan takut, menurut saya memang skenarionya tidak seperti ini. Menurut saya memang Gibran itu tidak mau menjadi cawapres dari Pak Prabowo. Menurut saya dari bahasa tubuhnya saja sudah terlihatlah tidak chemistry lah. Menurut saya sangat jauh sekali, kemungkinan sangat bertolak belakang sekali ya dengan kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya. Di sini dari Cherry Prabowo Erick Thohir. Namun masyarakat yang kecewa tidak akan lupa yang terjadi kemarin di MK. Kadung basah mending mandi sekalian sih, omong kosong. GPET saya sih kekeh orangnya. Kasih bocoran Kang Dede. Ya, kalau dari sini memang yaitu diprediksi Prabowo dengan Erick Thohir, dan bahkan di sini juga ada susunan surat suara pemilihan umum. Di sini Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Di sini ada Prabowo Subianto dan Erick Thohir. Di sini Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, dari sini juga saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa. Bahkan sampai saat ini yaitu Gibran masih trending topik di Twitter ya di sini. Ya, kurang lebih semuanya mengingatkan agar Mas Gibran hati-hati. Tetapi gimana lagi ya? Padahal juga sudah dijelaskan oleh Gibran pada waktu lalu. Padahal juga sudah mengaku masih PDI Perjuangan dan lain sebagainya. Tetapi kan nggak mungkin ya Gibran terus menjelaskan hal tersebut, selalu jelaskan. Tapi kan besok ketika pendaftaran di KPU lah, besok ketika pengumuman capres dan cawapres itu seperti apa, kan sekarang juga belum dideklarasikan. Kita tunggu saja lah. Menurut saya Gibran tidak akan mau lah. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul, keputusannya ada di Mas Gibran. Tweet Gibran tetap di tim pejuang bersama Pak Ganjar, Ibu Mega, orang-orang baik seperti Pak Arsyad Rashid, TBK, Pak Andika, Pak Andi dan PDI Perjuangan, partai yang sudah membesarkanmu dan bapakmu Pak Jokowi. Di sini bahkan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi Anwar Usman, terkhusus terkait prinsip independensi, ketidakberpihakan, integritas yang diatur dalam pasal 15 Undang-Undang MK. Di sini memang sempat memanas ya pada waktu lalu. Tiba-tiba MK ya kurang lebih meloloskan lah syarat usia capres dan cawapres di bawah 40 tahun yang menjadi kepala daerah bisa mendaftarkan capres dan cawapres dengan izin dari Presiden Joko Widodo. Di sini bahkan ditanggapi oleh Syarman, terlepas dari kontroversi dan cacatnya, putusan MK final and bidding akan sangat terhormat kalau Gibran tweet menolak jadi cawapres dari siapapun capresnya. Di sini MK Mahkamah Keluarga demi ponakan kemana Mahfud MD dan Yusril Mahendra diam saja. Halo Rocky, mana paduan suaramu? Ya, di sini meski Gibran tweet jadi cawapres ayah, dia berpesan agar pemilu nanti jangan lupa pilih capres PDIP Ganjar Pranowo. Ingat, pilih Ganjar ya. Di sini sudah jelas ya. Menurut saya bukan Gibran kok. Menurut saya cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Menurut saya kalau misal Pak Prabowo milih Gibran dan Gibran mau, menurut saya juga pasti akan pusing sendiri lah. Belum tentu juga membawa elektabilitas Pak Prabowo Subianto naik. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.